wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Halo, selamat sore nih para kanca Tanjung Enim Radio yang selalu stay tune terus, yang selalu pantengin terus Tanjung Enim Radio. Nah kali ini di 8 September Intan balik lagi di Ngobras nih, ngobrol bareng seru tentunya. Dengan bintang tamu saya yang cantik dan ganteng tentunya ya. Dengan tema World Cleanup Day Indonesia nih para kanca. Langsung kita kenalkan aja dari kakak yang ganteng dulu, perkenalkan diri dulu dong kak. Oke, selamat sore semuanya, teman para kanci Tanjung Enim Radio. Iya. Kak Intan juga, kenalkan saya Dery Pangestu Ramadan, biasa dipanggil Dery. Saya sebagai leader World Clean Up Day Kabupaten Muara Enim. Kalau kakak yang satunya? Oke, terima kasih Kak Intan. Perkenalkan saya Indah Zahara. Saya sebagai koordinator database World Cleanup Day. Domisilinya semuanya di Muara Enim ya? Iya, Kak, di Muara Enim. Domisili di Muara Enim, tempat tinggalnya di Muara Enim nih para kanca Tanjung Enim Radio. Jauh-jauh ke sini ya, ke Tanjung Enim Radio, kehujanan lagi ya, hujan-hujanan. Terima kasih ya udah nyempetin diri walaupun hujan badai. Oke nih para kanca, tema kita hari ini 9 hari lagi menuju World Cleanup Day Indonesia atau Hari Bersih-Bersih Sedunia kalau para kanca lebih kurang jelas ya. Kita langsung tanya aja nih sama leader dari World Cleanup Day Indonesia, Kak Dery Pangestu. Apa sih Kak tentang World Cleanup Day Indonesia itu sendiri? Oke. Jadi Deketin aja Kak, deketin ditarik ya. ke bawah. Oke. Jadi teman-teman, World Clean Up Day itu sebuah program Kak, dari seluruh dunia di mana di satu hari kita melaksanakan kegiatan bersih-bersih serentak di 190 negara. Dan pertama kali program ini diperkenalkan oleh negara Estonia, itu suatu negara di Eropa yang mana negara itu terkenal akan masalah sampahnya yang banyak di situ. Sehingga mereka memulai itu, merintis kegiatan itu, dan di Indonesia baru diperkenalkan di tahun 2018 kegiatan bersih-bersih ini. Kalau dari Kak Indah sendiri ya, koordinator database World Cleanup Day Indonesia, tugasnya itu apa sih Kak? Mencakup apa gitu? Kalau koordinator database saya sendiri sebagai koordinator itu mendata data anggota dari World Cleanup Day, juga ikut bersih-bersih juga tentunya. Ya. Jadi sejauh ini udah berapa banyak nih anggota dari World Cleanup Day Indonesia di Muara Enim ya terkhususnya? 30-an ya. Oke. Itu ada target tersendirinya nggak Kak? Harus berapa gitu? Kalau dari kita sendiri ada Kak? Kalau dari seluruh Indonesia itu ada 5%. 5% dari 13 juta penduduk. Nah, di mana 34 provinsinya itu harus 5% targetnya gitu. Oh, targetnya 5% penduduknya ya. Iya. Oke. Jadi itu arti dari hashtag kami 13 juta ya. Soalnya saya lihat di postingannya kan ada hashtag kami 13 juta gitu. Dan ada juga yang saya sempat lihat gitu ya Kak. 10 sampai 25 September 2022 itu pasang Twibbon di medsos. Dan akan dapat giveaway kaos WCD dari WCD Indonesia bersama 190 negara lainnya ya. Boleh dijelaskan Kak Dery gimana tuh tentang Twibbonnya? Twibbon tadi ya. Jadi dari core tim nasional WCDI World Clean Up Day Indonesia itu mereka punya program ada membagikan giveaway berupa kaos World Clean Up Day sebagai bentuk dukungan kita terhadap kegiatan bersih-bersih ini. Jadi dari tanggal 10 sampai 25 itu teman-teman para kanca bisa pasang Twibbon, terus juga nanti ada penilaian ya dari tim sana, siapa yang terpilih akan mendapatkan giveaway kaos itu Kak. Oh jadi dipilih juga ya, bukan semua yang masang Twibbonnya ya? Bukan semua, jadi ada terpilih juga. Jadi yang terpilih dia harus ikut bersih-bersih juga?
Ya tentunya, walaupun yang nggak terpilih juga harus ikut tetap bersih-bersih Iya gitu. harus ya, wajib ya. Di rumah aja kita setiap hari bersih-bersih. Benar Kak, benar. Dari lingkungan sekitar aja kita bersih-bersih ya tiap hari. Jadi di 17 September nanti nih ya Kak, puncak Iya acaranya benar Kak Intan. barengan serentak di Serentak di 190 negara ya. Iya. Jadi dinas-dinas terkait yang udah berpartisipasi dalam World Cleanup Day ini, dinas apa aja tuh Kak? Yang pasti sebagai stakeholder itu dinas lingkungan hidup, karena juga kami bersama mendiskusikan mengenai kegiatan ini. Dan besok ada pertemuan selanjutnya kami juga ketemu lagi bersama dinas lingkungan hidup gitu. Juga sebenarnya harus ya Kak, karena kegiatan ini sifatnya wajib gitu kan, dan ini juga ada instruksi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi yang tembusannya ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten, terus juga ke Gubernur dan Bupati seluruh Indonesia. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka semuanya harus melaksanakan kegiatan bersih-bersih ini. Benar. Jadi Dinas Lingkungan Hidup ya, Kementerian Lingkungan Hidup. Iya benar. Semua pegawainya Semuanya, gitu ya. ya semuanya. Dan ada juga saya lihat Kehutanan RI, Dinas Kehutanan RI. Ya masih tergabung dari lingkungan hidup tadi. Oh ya, jadi pada tanggal 17 September itu ya? Atau dari tanggal berapa nih Kak dilaksanakan bersih-bersihnya? Kalau arahannya seluruh itu puncaknya tanggal 17 September. Puncaknya ya? Tapi ada namanya pekan bersih-bersih itu bisa dilaksanakan dari tanggal 10 sampai 24 September. Oh, dari tanggal 10 sampai 24 September itu udah bisa mulai bersih-bersihnya? Bisa mulai bersih-bersih, tapi kalau yang pasti serentaknya itu dilaksanakan di 17 September. Jadi nanti kalau kegiatan dari World Cleanup Day sendiri ini Kak Dery, Kak Indah dengan yang lainnya ini nanti bersihkannya dari tanggal 10 itu sendiri, membersihkan ininya, kegiatannya. Kalau terkait timeline waktu itu, jadi kami besok mau berkoordinasi lagi dengan Dinas Lingkungan Hidup bagaimana baiknya. Tapi yang sudah pasti itu kami akan melaksanakan di tanggal 16 dan 17, 2 hari. Nah di tanggal 16 itu sudah komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, akan ada pembagian tas belanja di pasar. Nah tanggal 17-nya baru bersih-bersih. Oh gitu, jadi tanggal 16-nya itu pembagian tas belanja ya? Iya, tas belanja buat semua yang belanja di pasar? Iya, untuk juga itu mengurangi mengedukasi masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai gitu kan. Benar. Bisa tas belanja berulang kali gitu. Iya, sangat bermanfaat ya. Iya, soalnya kan kalau kita belanja ya plastik di rumah sekali pakai, sekali belanja dibuang ya. Iya, Itu juga salah satu penyumbang sampah terbesar ya. Iya. Adalah Jadi, sampah rumah tangga. Dari 2015 penelitiannya menyebutkan bahwa Indonesia itu Kak nomor 2 negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Setelah Cina ya. Cina, ya. Dan mayoritas sampah berasal dari sampah rumah tangga ya kan? Ya, sampah rumah tangga. Sebesar 42% ya. Ya, maka itu semenjak di COVID-19 itu di tahun 2020 ya, 2020 ada program tambahan namanya Gerakan Pilah Sampah dari Rumah. Oh, Jadi gitu. mengajak masyarakat sebelum dibuang juga sampahnya dipilah sehingga memudahkan proses pengelolaan setelah pembuangan sampah itu sendiri kan. Jadi itu juga salah satu bagian dari Ya, bagian dari program kita untuk dilaksanakan itu. apa aja sih program-programnya selain itu Kak? Siapa tahu boleh dengar suara Kak Indah nih. Ya programnya selain bersih-bersih itu bersih-bersih dari rumah. Kalau sebelum COVID tadi berdasarkan penuturan dari Kak Dery, itu ada pemilihan sampah dari rumah ya Kak? Ya. Bisa dibedakan dari sampah plastik, sampah yang nggak bisa diolah oleh rumah tangga sendiri gitu. Berarti bisa pemilahan sampah dari rumah. Terus apa tadi? Pembersihan apa Kak? Ya bersih-bersih itu lah. Pokoknya intinya bersih-bersih ya. Karena hari bersih-bersih sedunia. Walaupun gak hari bersih-bersih sedunia, tetap bersih-bersih itu penting ya. Dan juga yang saya ketahui nih, kalau Kak Dery sendiri ini adalah bupati ya. Bupati apa yo? Bukan Bupati Muara Enim ya para kanca. Melainkan Bupati Pepelingasih nih. Seperti tamu kita pada Putih Abu-Abu Sabtu kemarin, para duta-duta Pepelingasih. Nah ini dia bupatinya para kanca. Coba bisa dijelaskan Kak kenapa bisa jadi Bupati Pepelingasih nih? Oke, Pepelingasih jadi Pepelingasih dulu artinya Kak, siapa tahu mereka kurang ngerti apa nih Pepelingasih.
Jadi Kak Intan dan para Kak Ance semuanya Populingasi itu program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Itu ada sub bidang lingkungan hidup namanya. Mereka punya program Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih. Pemuda Peduli Lingkungan Asri Iya. dan Bersih ya. Program itu mengajak ya memberdayakan anak muda agar lebih peduli pada lingkungan gitu. Bener. Ininya anak muda kan, karena apalagi di tahun 2030 kita mengalami bonus demografi di mana jumlah anak muda milenial itu lebih banyak dibanding orang tua gitu. Maka ada program ini, dan di Muara Enim sendiri, Muara Enim ini salah satu satu-satunya, bukan salah satu, sampai sekarang satu-satunya kabupaten di Sumsel yang baru ada Populingasinya. Oh baru ada? Baru ada Di Muara Enim di ini Muara ya? Enim. Kalau di Sumsel sudah ada gitu. Nah, pertama kali kegiatannya adalah pemilihan duta tadi. Pemilihan duta Populingasi. Terpilih 6 pasang kemarin kan. Nah, bedanya antara duta Populingasi dengan duta atau pemilihan pageant yang lain adalah mereka lebih bagaimana mengajak atau mengkampanyekan teman-teman pemuda lain untuk peduli lingkungan gitu. Jadi nilai plusnya bukan hanya pada kecantikan atau fisik saja, tapi juga ada kecerdasan otak di situ juga. Benar. Kalau jadi bupati ini sendiri, apakah Kak Dery harus jadi duta dulu, baru bisa jadi bupati atau gimana tuh? Nah, biasanya seharusnya di aturan memang bupati itu sebelumnya jadi duta dulu. Namun karena di Muara Enim ini baru gitu kan, saya diminta untuk membentuk dari Dispora. Saya juga di tahun sebelumnya pernah mengikuti pemilihan duta Populingasi Sumsel, namun hanya sampai 50 besar waktu itu. Jadi saya diminta untuk membentuk itu dan saya dipilih sebagai bupati itu. Oh hebat banget ya, berarti kalau bupati ada gubernur, ada presidennya ya? Ya, jadi tingkatannya sama seperti pemerintahan kita. Ada bupati, ada gubernur, ada presiden juga. Ada menteri-menteri juga di atasnya. Ada menteri-menteri Iya. ya? Hebat banget ya Populingasi ini sendiri. Kalau Kak Indah nih, aktivitasnya sebelum menjadi atau sebelum bergabung di World Cleanup Day ini sendiri, ngapain tuh? Aktivitasnya ya kebetulan saya baru lulus kuliah dari Universitas Sriwijaya. Nah saat ini saya sedang aktif ningkatin skill gitu, public speaking, kayak digital marketing gitu. Oh terus kenapa bisa sampai bergabung di World Cleanup Day ini sendiri nih Kak? Karena saya tertarik, karena ini kan sudunia ya, jatuhnya internasional. Jadi saya ikut, hitung-hitung nambah pengalaman. Bener. Gitu. Jadi lihat flyernya atau temen dari Kak Dery sendiri nih? Ya lihat di Muara Enim terkini gitu. Oh lihat ya, Instagram. ada open recruitment posisi ini ya gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi nih para kanca Tanjung Enim Radio tentang apa sih Hari Bersih-Bersih Sedunia atau World Cleanup Day itu sendiri, pantengin terus Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim kota tujuan wisata. Balik lagi nih para kanca di Ngobras edisi 8 September 2022 bareng Intan, Dery, dan Indah. Nggak beda-beda jauh ya para kanca, Intan dan Indah, mudah dong diingatnya. Kita akan kembali membahas tentang World Cleanup Day nih, World Cleanup Day Indonesia nih para kanca.
World Cleanup Day sendiri ya, ini para kanca buat for your information aja nih para kanca. Diperkenalkan atau dibawa oleh Let's Do It Indonesia pada tahun 2014. Bener kan Kak Dery? Benar, Pak. Terus di Indonesia pertama kali dilaksanakannya pada tahun 2018 ya, sampai pada saat ini. Dengan total relawan mencapai 22.694.328 orang. Wow, banyak sekali. Dan 43.234.680 kilogram sampah. Ngomong-ngomong tentang sampah nih, aku lihat flyer ya, foto Kak Dery tuh di belakangnya penuh sampah tuh. Di mana tuh Kak fotonya? Jadi di tahun kemarin kami sempat melaksanakan kegiatan peninjauan. Peninjauan itu di tempat pembuangan akhir Bukit Kancil Muara Enim. Jadi di Muara Enim ini hanya ada satu TPA, Mbak. Di Muara Enim hanya ada satu TPA. Iya, di Kabupaten Muara Enim. Jadi semua sampah termasuk sampah di Tanjung Enim, sampah di mana-mana itu kembalinya ke TPA itu. Dan juga berdasarkan pengamatan saya dan bertanya di petugas itu, mereka mengatakan bahwa satu hari itu bisa lebih dari 5 ton sampah yang masuk. Satu hari ya? Dalam satu hari. Terus diapain sampahnya tuh? Sampahnya tadi yang bisa digunakan biasanya banyak pemulung situ untuk ambil sampah plastik, yang tidak bisa diurai atau dikelola lagi itu ditimbun. Oh gitu. Nah makanya yang di foto saya itu ke atas mungkin bisa 5 meter lebih. Ke bawahnya juga bisa 5 meter lebih gitu. Wow. Jadi udah dikubur sampahnya. Oh itu udah ditimbun? Udah ditimbun. Tapi di atasnya masih segunung itu Masih ya? segunung itu sampahnya. Wow, sampah masyarakat banget nih. Ya yang aku tahu juga ya, 10% sampah plastik itu yang didaur ulang per tahun itu hanya 10% ya? Iya benar. Dan 90%-nya lagi dibiarin gitu aja? Iya, ada yang dibiarin, ada yang terbuang ke sungai, ke laut, ada yang dibakar juga kan. Nah itu, dan ada juga di World Cleanup Day ini sendiri nggak hanya membersihkan sampah yang di darat tapi juga di laut ya, sampah-sampah laut. Iya benar Mbak. Jadi sampah darat, sampah laut semuanya diangkut ya. Jadi nanti kalau dari World Cleanup Day Muara Enim ini sendiri ada juga nggak kalau ke sungai gitu? Ya biasanya paling kecil ya. Di tahun kemarin kita juga membersihkan ada namanya Sungai Aur itu. Jadi anak Sungai Enim yang di pusat kota juga itu melintasi kota juga kita pernah bersihkan sungai itu. Dan juga mungkin rencana tahun ini kan kalau berdasarkan diskusi nanti disepakati ya kita mau bersihkan Sungai Enim atau Sungai Lematang yang ada di Muara Enim. Ya semoga ya bisa segera tersepakati gitu. Karena kan di Sungai Enim ini juga sendiri kan kelihatan ya sampah-sampahnya itu berserakan di pinggir-pinggirnya walaupun udah kebawa ke pinggir ya. Tapi tetap kelihatan oleh mata gitu. Dan menumpuk, kalau ada pohon di pinggir sungai itu pun pasti di pohon itu ada sampah gitu ya. Nyangkut ya sampahnya. Nyangkut sampahnya di situ. Dari Kak Indah sendiri nih, setelah bergabung di World Cleanup Day Muara Enim ini sendiri, gimana nih Kak kira-kira pengalamannya atau perasaannya setelah bergabung di sini, tahu World Cleanup Day ini sendiri seperti apa? Ya senang sih, banyak teman kan dari berbagai komunitas, gak cuman dari SMA, ada juga anak yang kuliah di sini ya Kak, ada. Jadi dari berbagai background. Oh jadi jalan ke SMA juga ya? Iya. Untuk apa Jadi namanya? bergabung dari untuk Mengajak ya? Iya. Mengajak untuk bergabung ke World Cleanup Day ini sendiri. Jadi kalau yang misalnya kita kan kru-kru radio nih, nggak bergabung ke World Cleanup Day ini sendiri, tapi pada 17 Septembernya mau ikut bareng-bareng ngumpulin sampahnya itu kayak gimana tuh Kak? Itu kayak oprek ya Kak? Ya, jadi sebenarnya yang tergabung disebutkan tadi 20 atau 30 orang itu kan sebagai yang nyiapin di World Cleanup Day. Karena sebenarnya target atau sasaran kegiatannya adalah semuanya, Mbak. Semuanya, Kak. Mulai dari pemerintahan, instansi, terus perusahaan, sekolah, dan bahkan masyarakat umum. Jadi semuanya diminta untuk terlibat dalam kegiatan bersih-bersih ini. Jadi tidak
terbatas pada instansi atau lembaga apapun. Siapa yang merasa dia memiliki bumi dan ingin menjaga bumi untuk anak cucunya ya harus ikut serta dalam kegiatan ini. Jadi yang 20 orang tadi ini penyiap untuk acaranya ini ya. Semacam panitia lah untuk mengurus Panitianya. kegiatan ini. Jadi nanti kita masyarakat ini dibekali apa aja tuh kalau mau ikut di acara ini, World Clean Up Day ini? Karena ini nanti ada instruksi Mbak, biasanya ada instruksi dari Bupati sebagai pemimpin tertinggi di kabupaten. Jadi nanti biasanya ada surat instruksi ke sekolah-sekolah, ke dinas, ke kelurahan dan kecamatan. Nah melalui instruksi itu diserahkan kembali ke instansi dan desa tadi. Nah untuk penyiapan alat kebersihan, penyiapan lain-lain itu disediakan biasanya dari instansi terkait tadi. Nah mungkin dari kami sendiri, kalaupun proposal atau sponsornya memberikan lebih banyak, ya mungkin kami akan memberikan trash bag, kantong sampah, terus masker, sarung tangan dan alat kebersihan lain ya yang digunakan untuk bersih-bersih di hari itu. Jadi lebih ke instansi pemerintah di tiap-tiap daerah ya, yang mungkin akan memberikan bekalnya ke masyarakat ya. RT RW-nya mungkin nanti bagiin sapu, bagiin trash bag ya kayak gitu ya. Dan ada 10 posisi ya yang sempat aku intip gitu di laman Instagramnya. 10 posisi yang waktu itu di open recruitment ya. 10 posisi itu apa aja sih Kak dan apa aja gitu kerjanya? Ya jadi ada yang pertama tuh database team. Di database tadi job desk-nya itu ya mendata. Bagian pendataan baik itu pendataan relawan yang akan ikut serta, lalu juga mendata juga tempat yang bisa dijadikan titik bersih-bersih di hari itu. Lalu juga ada knowledge team. Jadi knowledge itu bagian yang menyiapkan konten-konten kita untuk disebarkan, baik itu konten dalam bentuk di media sosial, media cetak maupun yang lainnya. Terus ada juga yang namanya volunteer team. Jadi itu bagian kalau tadi database batas mendata gitu, kalau volunteer ini mengelola gitu, atau memberdayakan relawan yang akan ikut kegiatan nanti, mengarahkan juga di situ kan, membekali juga para relawan atau volunteer yang mau ikut. Ada juga namanya mapping. Mapping team itu memetakan di mana kira-kira lokasi yang tepat untuk kegiatan clean up ini. Jadi kalau database tadi kan menyeluruh, tapi nanti dibagi lagi pelaksanaannya gitu kan, ada mapping, ada volunteer tadi, terus juga ada public relation. Public relation team itu ya kerjanya untuk berhubungan dengan organisasi atau lembaga di luar World Clean Up Day Muara Enim sendiri. Lalu juga ada sponsorship dan fundraising, itu tugasnya mencari pendanaan untuk kegiatan ini. Itu mungkin kurang lebih dari tim-tim yang ada sih. Jadi public relation-nya untuk mencari yang mau bergabung ya, organisasi-organisasi. Ya, termasuk juga organisasi partner, terus media partner dan lain sebagainya. Oke, jadi nanti Tanjung Enim Radio jadi media partner dong ya? Ya kalau Tanjung Enim Radio bersedia tentu kenapa enggak gitu kan. Iya gampang lah, langsung ke DJ Anggi tentunya. Jadi tadi yang aku kutip titik bersih-bersihnya. Titik bersih-bersihnya itu sampai sejauh ini persiapannya udah dipikirin gimana aja tuh? Jadi kalau dari titik bersih, titik clean up sendiri itu kita baru ada 3 titik yang sudah kita tentukan. Mungkin tim mapping atau pemetaan akan memetakan lagi titik mana yang bisa gitu. Sejauh ini masih di Muara Enim ada Taman Adipura, terus juga hutan kota dan juga di Taman Ribanggale itu di Muara Enim. Mungkin tim mapping memang bekerja agak telat, tapi insya Allah semuanya akan dipetakan di mana yang kira-kira bisa dilakukan kegiatan bersih-bersih, termasuk di Tanjung Enim sendiri nantinya. Oke, jadi tim mappingnya sendiri ngambil target di situ lokasinya berdasarkan apa tuh Kak? Mungkin berdasarkan banyaknya sampah atau banyaknya masyarakat yang lalu lalang atau apa gitu? Ya, yang pertama tentu dari volume sampah yang dihasilkan jadi kan. Yang kedua juga faktornya adalah seberapa banyak orang yang bersinggah atau
berkunjung ke sana. Jadi kan ketiga tempat yang saya sebutkan tadi itu adalah tempat-tempat publik itu kan yang dikunjungi orang banyak, dan tentu faktor kalau sampah itu dihasilkan juga banyak karena jumlah orang yang mengunjungi itu juga banyak. Jadi tempat publik yang semacam itu juga dari faktor dilihat bahwa jumlah kotak sampah yang tersedia juga masih minim. Itu juga yang menyebabkan masyarakat buang sampahnya tidak di tempat sampah gitu ya, atau di sembarangan tempat. Jadi itu beberapa faktor yang menjadi tolak ukur kita untuk bagaimana menentukan tempat clean up gitu, atau tempat bersih-bersih nantinya. Jadi berdasarkan mungkin dilihat tempat sampahnya juga berkurang Iya, ya, iya, benar. kurang maksimal gitu Benar, ditempatkan di setiap sudutnya. Iya. Jadi nanti dari World Cleanup Day Muara Enim ini sendiri akan ngasih tempat sampah di titik-titik itu. Nah, kalau mengenai regulasi itu kami tetap berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, karena penyediaan kotak sampah itu juga bagian dari wilayah kerja dari Dinas Lingkungan Hidup kan. Jadi mungkin ada kriteria tersendiri dari DLH bagaimana mereka memberikan kotak sampah tadi. Yang pasti kami akan berkoordinasi juga, dan juga ada salah satu kecamatan yang di Muara Enim, Mbak. Itu di Kecamatan Muara Belida. Itu sangat jauh dari Muara Enim, bisa lebih dari 5 jam ke sananya, dan mereka mengabarkan bahwa di sana belum ada kotak sampah yang tersedia. Nah, mungkin di tempat itu yang akan kami usahakan, kami beri kotak sampah seperti itu. Oh, berarti tetap harus terus berkoordinasi dengan Dinas Iya, Lingkungan benar. Hidup ya. Benar, Kak. Nggak bisa jalan sendiri ya, harus tetap Nggak koordinasi bisa ya. karena itu wilayah kerja mereka. Gitu. Bener. Terus kalau dari Tanjung Enim nih Kak, kalau dari Tanjung Enim ada nggak yang bergabung di World Cleanup Day Muara Enim? Ada teman-teman kita, banyak dari siswa SMA juga, dan juga teman-teman yang sudah kerja, sudah kuliah juga ada yang bergabung di kita dari Tanjung Enim. Salah satunya bendahara kami juga dari Tanjung Enim, bendahara kegiatan ini. Jadi kalau misalnya para kanca Tanjung Enim Radio mau bergabung, masih bisa nggak bergabung dalam World Cleanup Day Muara Enim ini sendiri? Tentu sebenarnya dari World Cleanup Day sendiri itu tidak menutup kesempatan bagi siapa saja teman-teman yang mau bergabung. Justru kami sangat senang karena banyak teman-teman yang bisa bekerja bersama untuk membersihkan lingkungan kita. Berarti gabungnya nanti jadi relawannya gitu Kak ya? Ya, jadi relawan bersih-bersihnya, jadi tidak perlu repot nanti untuk mengurus kegiatannya, nanti tinggal bisa datang di tanggal 16 dan 17 untuk ikut bersama bersih-bersih, gotong royong. Jadi seperti itu nih para kanca. Nanti kalau mau tahu lebih jelasnya lagi gimana caranya untuk jadi relawan, untuk bergabung tanggal 16-17, tetap terus pantengin perbincangan kita ya di streaming Tanjung Enim Radio. Jangan kemana-mana, pantengin terus. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim kota tujuan wisata. Balik lagi tentunya para kanca Tanjung Enim Radio bareng Intan, Indah, dan Dery nih para kanca. Pemuda-pemuda yang mengorganisir World Cleanup Day Muara Enim ya para kanca di September 2022 ini. Kita akan lanjut berdiskusi tentang World Cleanup Day ini sendiri. Yang aku dengar-dengar tadi ada juga salah satu programnya ya tentang gerakan pilah sampah nih Der. Bisa dijelasin nggak tuh?
Oke, jadi salah satu program kita juga selain kita melaksanakan kegiatan bersih-bersih, ada yang namanya gerakan pilah sampah dari rumah. Jadi gerakan ini mengajak masyarakat untuk mulai memilah sampahnya secara langsung. Inilah proses pengolahan sampah paling sederhana. Jadi dengan memilah sampah, yang mana sampah organik, yang mana sampah anorganik, yang mana juga sampah B3 jika ada di rumahnya. Nah, dari hasil pengolahan itu kita berinisiatif untuk mengumpulkan itu. Jika memungkinkan sampah itu dikumpulkan, nanti dari World Clean Up Day Muara Enim ini akan memproses sampah itu sesuai dengan prosesnya. Misal kalau sampah organik jadi kompos atau jadi pupuk atau jadi apapun, kalau sampah anorganik bisa dijadikan hal-hal yang lebih bernilai ekonomis lagi gitu. Ada dipaparin dong contoh-contohnya sampah organik, non organik, B3 buat para kanca semua bisa tahu nih contoh-contohnya. Ya, jadi teman-teman para kanci semuanya, yang paling umum kita tuh mengetahui dua jenis sampah ya. Ada sampah organik dan anorganik. Namun secara spesifik juga lebih banyak, yang saya sampaikan hari ini ada 3. Jadi yang pertama itu ada sampah organik, itu sampah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, terus dari hal-hal yang alami yang bisa dikelola secara langsung. Misalkan sisa sayuran, sisa makanan, sisa buah dan hal-hal lain yang bisa dikelola secara alami seperti itu. Lalu yang kedua ada sampah anorganik, itu sampah yang sulit terurai dan juga tidak bisa langsung dikelola menjadi benda seperti sampah organik tadi. Ini misalnya ada sampah plastik, sampah kertas, lalu juga gelas dan sampah yang lainnya. Lalu yang ketiga ada sampah B3. B3 itu bahan berbahaya dan beracun. Nah, jadi sampah B3 ini misalnya seperti barang-barang bekas elektronik, baterai, terus handphone bekas, terus bekas kabel dan hal-hal lain yang sifatnya memang Berbahaya ya? gitu, Berbahan kalau kimia ya? berbahan kimia dan digunakan oleh kita kan. Oh, jadi kalau misalnya para kanca Tanjung Enim Radio di rumah nih udah pilah-pilah nih sampah yang ini, yang ini, yang ini, terus menghubungi pihak World Clean Up Day Muara Enim gitu. Ya, jadi skemanya nanti sampahnya dipilah terus dikumpulkan, tetap di rumah nanti kami ambil sampahnya gitu kan, kami ambil sampahnya. Jadi ini juga menyinggung program kami namanya sedekah sampah. Sedekah sampah. Oh, sedekah Ya, sampah. sedekah sampah. Jadi orang-orang itu memberikan sampahnya kepada kami itu. Sampah Nah, aja sampahnya disedekahin tadi ya sampahnya tadi kami kelola. Nah, misal itu menghasilkan uang, itu bisa dikembalikan lagi atau bisa dikembalikan dalam bentuk mungkin pemberian sembako atau pemberian bantuan kepada masyarakat yang lain mungkin yang kurang mampu gitu kan. Oh, gitu. Tidak mesti yang nyedekahin itu kan. Jadi siapapun bisa menjadi target penerima bantuan itu dari Jadi program itu. itu hanya spesial di World Clean Up Day ini sendiri 17 September ini atau seterusnya Nah, walaupun itu, Kak. bulan lainnya? Jadi tadi saya bilang jadi World Clean Up Day ini dan kegiatan hari-hari bersih satu hari tadi di 17 September itu hanya peringatan gitu. Bahwa kita punya suatu hari di mana kita memperingati bahwa ini adalah hari bersih-bersih sedunia. Iya, benar. Tapi mengenai program yang lain, misal gerakan pilah sampah dari rumah, terus sedekah sampah dan program-program kami yang lain itu terus berjalan selama kurun waktu yang tidak ditentukan itu kan, sampai program itu bisa paling tidak membuat kita mengurangi jumlah sampah di rumah, ya kita jalankan itu, kita teruskan. Jadi kalau di Tanjung Enim boleh juga ya? Ya di Tanjung Nggak Enim kejauhan? nggak kejauhan, paling nanti kita koordinasi dengan tim kita atau anggota kita yang di Tanjung Enim seperti itu. Udah ada orang yang di Tanjung Enim Sudah ada. yang mendaftar untuk sedekah sampah itu sendiri? Kalau mendaftar belum ada, cuman kalau tim kita sudah ada di Tanjung Enim seperti itu. Oh gitu. Jadi kita harus mendaftar nggak untuk jadi salah satu penyumbang atau sedekah sampah ini? Harus daftar alamat rumah biar bisa ketahuan gitu ambil sampahnya di sini gitu. Kalau secara prosedurnya kita buat secara sederhana aja Mbak gitu. Misal punya terus mau menghubungi langsung hubungi kami, ya nanti kalau proses itu berjalan beriringan lah setelah kita bertemu dengan orangnya gitu. Jadi misal kalau
Kak Intan hari ini sebagai mau menyumbangkan ya atau menyediakan sampahnya ya hubungi kami ya, nanti masalah hal-hal lain ya bisa kita urus di belakang gitu. Yang penting ada niat dulu untuk menyedekahkan sampahnya kepada kami seperti itu. Oke, berarti ada konfirmasi dulu lah ya Ya, setidaknya. Terus ya. nanti sekiranya ada waktu untuk diambil ya. Iya. Atau mau kan sampah kita nggak pernah habis ya di rumah, Benar, pasti benar. ada-ada aja Iya, terus. Sekiranya kita ada waktu atau kalian dari World Cleanup Day punya waktu, punya kendaraan ya untuk ambil, akan dikonfirmasi kembali untuk mengambil sampah Ya, itu. benar Kak. Jadi kan kalau kita buang sampahnya ke truk-truk sampah gitu ya, pasti walaupun kita udah pilah tetap Ya, dibuangnya nanti satuin kan. tercampur lagi. Iya. Ya, itu makanya kita hindarin gitu kan. Ada edukasi nggak dari World Cleanup Day ini sendiri buat para kanca Tanjung Enim Radio tentang sampah itu sendiri? Misalnya seperti yang tadi kita ngobrolin di belakang ini ya, lagi off air tadi, pelatihan pengolahan sampah tuh. Ya. Jadi ini masih menjadi rencana meskipun belum terlaksana, tapi menjadi rencana kami adalah mengadakan pelatihan nanti pengolahan sampah, baik itu sampah berbentuk organik maupun anorganik. Kalau organik sendiri kami punya sudah merencanakan dua opsi. Itu yang pertama pengolahan sampah organik melalui pembudidayaan belatung maggot namanya. Jadi ada suatu belatung yang dia lebih sehat lah atau lebih baik lah dibanding belatung liar. Itu dia bisa memakan sampah organik yang dihasilkan dari rumah tangga kita, dan juga nanti hasilnya maggot itu sendiri bisa jadikan pakan ternak atau pakan ikan, ayam juga, dan sampah kita akan berkurang dan maggot itu. Lalu yang kedua ada pembuatan ekoenzim. Nah, jadi ekoenzim ini adalah suatu produk pengolahan sampah yang dia dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang sudah tidak terpakai lagi. Atau sudah ibaratnya sudah bekas gitu kan. Itu nanti difermentasi buah dan sayurnya, dan itu bisa menjadi satu cairan ekoenzim yang banyak khasiatnya Kak, banyak khasiatnya. Mungkin kalau saya jabarkan sini terlalu panjang kan. Salah satunya bisa mengobati sakit perut misalnya. Nah, kalau skemanya nanti kita jelaskan nantilah. Lalu kalau dari sampah anorganik kami rencananya pengen bikin pelatihan untuk pengolahan sampah anorganik dari jenis plastik itu kan. Dari botol-botol plastik itu dimana volumenya setiap hari yang dihasilkan banyak kan, bisa dijadikan barang-barang bernilai ekonomis yang bisa dijual untuk ya yang paling tidak untuk yang pembuatnya itu sendiri atau yang mendapatkan pelatihan itu sendiri. Bener. Sangat ini ya para kanca, walau dipaparin sedikit aja udah sangat kayak menarik perhatian kita gitu ya. Apalagi ibu-ibu rumah tangga di rumah nih atau bapak-bapak yang melihara ikan, ada peliharaan ternaknya gitu. Sangat bermanfaat ya, dari sampah gitu kita bisa menjadikan makanan buat ternak-ternak kita atau buat ikan gitu ya. Gak perlu beli sekarung lagi. Jadi dari sampah-sampah yang kita hasilkan di rumah dengan maggot ini sendiri ya, udah bisa buat makan ternak-ternak kita di rumah. Sangat ini loh itu kalau diterusin ya, diterusin semoga lancar ya. Amin ya. Semua rencananya, pelatihannya semoga tersampaikan dengan baik. Dan kalau dari maggotnya itu sendiri udah ada ininya nggak, sampelnya? Kalau sampelnya sendiri, kalau setahu saya di Muara Enim ada satu yang sudah mulai membudidayakan. Salah satu guru saya dulu waktu SMA, terus juga di Tanjung Enim ada satu juga setahu saya. Dan saya sendiri sudah coba itu untuk satu siklus kan, dari dia telur terus jadi belatung, jadi lalat, bertelur lagi jadi belatung, saya juga sudah melaksanakan itu. Oh, jadi dia jadi lalat juga ya? Ya, dia jadi lalat, bedanya lalatnya tidak berbahaya seperti lalat yang lain. Jadi lalatnya hanya minum dan hanya menghasilkan untuk telur maggot selanjutnya seperti itu. Sangat ini ya, sangat beredukasi loh segmen kita kali ini buat para kanca Tanjung Enim Radio di rumah. Nah, buat Kak Indah nih, Kak Indah boleh dong dijelasin, dipaparin gitu, promosiin akun-akun fanbase-nya atau akun-akun World Cleanup Day Muara Enim. World Cleanup Day, akunnya itu
World Cleanup Day Muara Enim ya Kak. Nah untuk informasi lebih Instagramnya ya? Ya, untuk informasi lebih lanjut mengetahui bagaimana cara kerjanya, apa itu World Cleanup Day bisa lihat di sana. Jadi para kanca Tanjung Enim Radio bisa aja langsung buka di Instagramnya World Cleanup Day Muara Enim atau WCD ya, WCD Muara Enim ya? Iya, benar. WCD Muara Enim para kanca. Kalau mau misalnya nanya-nanya nih tadi kepo tentang pemilahan pengolahan sampah itu bisa aja langsung DM ke Instagram tersebut. Atau mau kepo tentang acara ini nanti World Cleanup Day seluruh dunia ya, sedunia 190 negara barengan, langsung aja ke akun Instagram tersebut. Sebelum kita tutup, ada nggak nih Kak yang mau disampaikan lagi? Mungkin kalau dari saya karena dari 2021 kemarin sudah ibaratnya belajar ambil bagian dalam dunia lingkungan. Jadi saya mengajak untuk teman-teman di luar sana, teman-teman pemuda, para kance khususnya untuk ayo kita sama-sama menjaga lingkungan kita. Karena kalau bukan kita siapa lagi kan yang akan menjaga ini. Dan sekarang sudah terasa gitu dampak perubahan iklim, di mana kita mungkin bisa merasakan panas lebih terik dibanding biasanya, terus juga cuaca yang tidak menentu gitu kan. Jadi mari kalau kita mau alam menjaga kita, maka kita harus juga menjaga alam. Benar. Gitu, Kak. Biar kita saling menjaga ya para kanca Tanjung Enim Radio. Jangan kayak sebuah lagu ya alam marah sama kita gitu. Jadi bencana sana sini ya kan. Karena buang sampah sembarangan jadi tersumbat semuanya, banjir. Sama dengan alam marah tuh ke kita karena buang sampah sembarangan. Nah itu dia para kanca ya episode kita di Ngobras kali ini tentang World Cleanup Day, terkhususnya World Cleanup Day Muara Enim. World Cleanup Day ini merupakan acara global terbesar ya para kanca di bawah organisasi independen Let's Do It World. Tujuannya mengurangi masalah limbah padat dan sampah laut tentunya para kanca. Baik sampai sini dulu ya para kanca, kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf. Saya Intan Pasaribu pamit, Dery dan Indah pamit, bye-bye. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.